Saya Rostinuna akan menjelaskan sedikit tentang kondisi ekonomi saat ini. Posisi Indonesia saat ini memang strategis karena merupakan persimpangan lalu lintas internasional, baik di laut maupun udara. Tentunya ini memiliki dampak positif, terutama perekonomian di tanah air kita. Dampak positif letak geografis Indonesia di bidang ekonomi yang pertama, yaitu sebagai jalur perdagangan internasional. Salah satu jalur perdagangan paling tersohor adalah Selat Malaka. Nah, kawasan ini bahkan menjadi jalur laut tersibuk kedua di dunia setelah Selat Hormuz. Yang kedua, berlabuhnya kapal-kapal dagang internasional. Hal ini tentu dapat menambah pendapatan negara kita. Sebagai destinasi pariwisata, Indonesia terkenal menjadi tujuan utama warga Australia yang ingin menikmati keindahan pantai tropis. Selain itu, keragaman fauna di Indonesia juga dapat menarik wisatawan mancanegara. Akibat letaknya geografis, Indonesia memiliki dua zona, yakni zona geografi Asia yang dipengaruhi oleh fauna Asia dan zona geografi Australia yang dipengaruhi oleh fauna Australia. Dampak negatif letak geografis Indonesia di bidang ekonomi yaitu persaingan global yang tidak sehat. Karena posisi Indonesia yang strategis dengan perairan yang luas, maka negara ini juga diberkahi kekayaan laut. Namun, negara-negara lain bisa saja mencoba mencuri sumber daya laut yang dimiliki oleh negara kita melalui dengan cara ilegal, seperti adanya pasar gelap. Karena berada di jalur perdagangan internasional, lalu lintas perdagangan Indonesia akan selalu ramai. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk memasukkan barang-barang mereka dengan cara yang ilegal. Beberapa ekonomi memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun 2021 bakal mengalami krisis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti besarnya akumulasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, rapuhnya ketahanan fiskal, sehingga daya beli masyarakat yang rendah. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap optimis sering dimulainya program vaksinasi massal dan upaya mencegah meluasnya perebakan COVID-19. Menurut ekonom senior Rizal Ramli, memprediksi pada tahun 2021 ekonomi Indonesia akan mengalami krisis yang jauh lebih serius dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan menurut mantan Menko Perekonomian di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini, terpuruknya ekonomi Indonesia di tahun 2021 karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga membuat daya beli hancur. Lalu, makin banyaknya utang pemerintah juga menyebab ekonomi Indonesia di 2021 ini terpuruk. Permasalahan ekonomi bisa sangat serius lantaran keuangan Indonesia masih terjebak di suku bunga acuan dan kredit yang tinggi. Sementara, menurut pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia atau AIPI, Salamuddin Daeng menilai pemerintah begitu gagap dalam menerjemahkan situasi perkembangan ekonomi global di saat pandemi COVID-19 ini. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.